Ya, pemirsa selanjutnya dalam segmen dialog kali ini kita akan berbincang masih terkait dengan bagaimana Ya, kemudian upaya pemerintah dalam memutus mata rantai perkembangan COVID-19 di Sulawesi Tengah khususnya di Kabupaten Morowali. Untuk itu kita akan langsung tersambung dengan Bupati Kabupaten Morowali Bapak Dr. Andes Taslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baik. Selamat malam Pak Dr. Andes Taslim. Selamat malam, Ya, Pak Pak Bupati. Andat, Bu Lunggi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pak Bupati, malam hari ini kita membahas tentang bagaimana penanganan COVID-19 di Kabupaten Morowali. Namun sebelum Pak Iya, Bupati menjelaskan lebih panjang lagi, kita akan bertanya dulu mengenai rilis update data perkembangan COVID-19 di Morowali untuk hari ini tanggal 18 April 2020, Pak Bupati. ya, makasih Pak Andat dan Bu Lunggi. Jadi akumulasi data kami dari posko pemantauan yang kami bentuk untuk tanggal 17 April. Kalau hari ini belum masuk Belum Pak rilis Andat. ya, Pak. Iya. Baik. Ya, jadi yang masuk adalah yang kemarin sejak kami bentuk posko pemantauan sejak tanggal 13 Maret sampai dengan 17 April kemarin, pergerakan mobilitas wilayah Morowali itu kurang lebih 13.377 dalam pantauan kami untuk 4 hari ke depan. Iya. Untuk hari ini tinggal 3.421 orang yang dalam pemantauan kami. Kemudian yang ODP kurang lebih 16 orang, PDP 2 orang dan yang positif sebanyak 2 orang. Pak Bupati, selanjutnya kita tahu bahwa saat ini ada upaya-upaya Iya. penanganan begitu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali, salah satunya dengan pembatasan pergerakan orang yang dilakukan di Desa Solonsa begitu, yang saat ini memang Ya. sejak 5 April kemarin ditutup dari jam 5 sore sampai jam 7 pagi. Selain itu ada upaya penanganan apa saja yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Morowali, Pak Bupati? Ya, makasih Mbak Lunggi. Jadi perlu kami sampaikan bahwa Kabupaten Morowali ini adalah salah satu kabupaten yang ada di setengah yang berbatasan dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Betul. dan Iya. Provinsi Sulawesi Selatan, dan juga berbatasan dengan kabupaten tetangga kami, Kabupaten Morowali Utara. Betul. Tentu perlu diketahui bahwa Kabupaten Morowali ini memiliki mobilitas massa yang begitu besar karena adanya kawasan industri di Kabupaten Morowali. Sehingga kami sejak tanggal 7 Januari sesungguhnya kami sudah melakukan beberapa langkah-langkah konkret dalam rangka untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Morowali. Di antaranya adalah mengundang beberapa perusahaan yang ada di kawasan industri IMIP untuk bagaimana kita mempersiapkan diri kita dalam rangka mengantisipasi penyebaran COVID-19 di Kabupaten Morowali. Alhamdulillah sejak tanggal 17 itu kami sudah bersepakat dengan perusahaan untuk tidak karyawan di kawasan Ya, jadi saya juga sudah membaca masyarakat yang bahwa masuk di ada penegasan-penegasan yang Iya. Bapak lakukan begitu kepada iya ada perusahaan-perusahaan itu. yang kemudian juga ada beberapa item bagi karyawan perusahaan ini yang lagi melaksanakan cuti di daerah yang terpapar, maka mereka boleh kembali dengan harus dilakukan karantina 14 hari Baik. untuk bisa mereka Iya. masuk kerja. Iya. Kemudian di terakhir ini kami sudah mempertegas lagi bahwa bagi karyawan yang sementara melakukan cuti itu tidak boleh lagi kembali ke Kabupaten Morowali, termasuk beberapa pimpinan perusahaan yang ada di kawasan IP untuk tidak berkunjung di Kabupaten Morowali. Baik, kalau boleh, Terutama bagi tenaga kerja asing, ya, ini memang sejak awal kami sudah menegaskan bahwa tidak akan ada lagi penerimaan tenaga kerja asing, dan kalaupun ada tenaga kerja asing ada di kawasan IMIP yang kurang lebih 5.935 jumlahnya itu yang keluar meninggalkan Morowali, maka mereka tidak boleh lagi kembali ke tidak boleh Kabupaten kembali ke Morowali. Sejauh ini Pak Bupati, apakah sudah dilakukan monitoring bagaimana kepatuhan perusahaan-perusahaan tersebut terhadap penegasan atau surat penegasan yang Bapak keluarkan? Ya, alhamdulillah juga monitoring selalu kami lakukan, termasuk teman-teman di
di Kabupaten Morowali telah melakukan monitoring di lapangan dan alhamdulillah hasilnya sampai hari ini bahwa di daerah kawasan itu belum kita temukan kasus yang positif di kawasan IMIP itu. Ini artinya bahwa perusahaan begitu konsisten dalam rangka untuk menjalankan prosedur penanganan COVID di Kabupaten Morowali. Baik, Pak Bupati, ini juga sementara ada 13 ODP baru di Kecamatan Bahodopi yang juga dilakukan karantina mandiri. Bagaimana informasinya nih Pak Bupati? Sejauh ini. Ya, jadi menyangkut ODP yang ada di Kabupaten Morowali, kami sangat intens melakukan pemantauan khususnya dari tenaga medis kami yang selalu melakukan pemantauan setiap saat dan memberikan suplemen kepada mereka dan ini bekerja sama dengan pemerintah desa setempat. Baik. Ya, selanjutnya Pak Bupati terkait dengan tadi Bapak sudah menyinggung terkait dengan tenaga medis. Bagaimana kemudian tenaga medis dan dokter dan fasilitas kesehatan yang Anda miliki di sana apakah cukup untuk membantu begitu, membantu mencegah penyebaran COVID-19 di sana? Atau mengurangi begitu? Ya, terus terang saja kami pemerintah daerah telah melakukan pengalokasian anggaran kurang lebih 53 miliar dalam rangka mempersiapkan penanggulangan COVID di Kabupaten Morowali, termasuk memberikan insentif kepada tenaga lapangan kita. Kami istilahkan pakai uang makan ya, 250.000 per hari bagi petugas kita di lapangan. Dan hari ini juga kami dalam rangka pencegahan karena tentunya di Kabupaten Morowali dengan mobilitas masyarakat begitu tinggi, kami mulai juga mewajibkan kepada masyarakat untuk menggunakan masker pada saat keluar rumah atau beraktivitas di luar rumah, sehingga oleh pemerintah daerah hari ini telah menyiapkan lagi proses pemesanan kurang lebih 50.000 masker untuk pemerintah desa, di mana juga pemerintah desa melakukan pengadaan masker bagi masyarakat. Mudah-mudahan dengan pengadaan masker ini bisa kita menekan angka penyebaran. Dan tentu kesiapan tenaga medis kami terus terang sangat terbatas dari sisi jumlah, tapi mudah-mudahanlah di Morowali tidak sampai terpapar. Dan juga kami sudah menyiapkan ruang isolasi di samping kami siapkan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Morowali, juga ada gedung yang kami siapkan untuk antisipasi bila mana ada membeludak pasien yang PDP di Kabupaten Morowali. Nah ini Pak Bupati sudah menyinggung tentang masalah anggaran yang juga digunakan dari 53 miliar. Jumat kemarin Pak Bupati juga sudah melakukan telekonferensi atau video conference yang dipimpin langsung dari Menteri Dalam Negeri Bapak Tito Karnavian membahas relokasi dan refocusing anggaran penanganan COVID-19. Untuk hasil dari pembahasan tersebut dan juga pergeseran anggaran yang akan dilakukan seperti apa Pak Bupati? Ya, jadi yang pertama sesuai dengan surat edaran dari kementerian bahwa kita merasionalisasi belanja-belanja yang dianggap tidak prioritas. Salah satunya adalah perjalanan dinas dan belanja barang. Itu yang menjadi sumber daripada pergeseran anggaran yang ada di APBD kami. Dan juga perlu kami tambahkan bahwa sesungguhnya di dalam APBD kami ada program-program kami yang kebetulan tahun ini kami kucurkan dan itu bertepatan dengan kejadian COVID dan ini akan bisa menjadi salah satu solusi. Di antaranya adalah ada program kami bantuan penyiapan modal usaha 12 juta per desa di Kabupaten Morowali. Ini yang akan kami kucurkan dalam rangka untuk penanggulangan dampak ekonomi yang ada di Kabupaten Morowali. Termasuk juga penyiapan bantuan pendidikan mahasiswa bagi masyarakat Morowali. Ini juga mungkin akan sedikit memberikan bantuan kepada masyarakat yang tidak mampu yang kemudian terdampak oleh COVID-19 ini. Kapan itu bisa diterapkan Pak Bupati untuk penyalurannya? Ya kami sudah siap, ya tinggal melihat kondisinya karena terus terang saya di Kabupaten Morowali ini betul ada dampak tapi tidak separah daerah lain. Kenapa? Karena kawasan industri hari ini masih beraktivitas ya. Kemudian harga sawit juga masih lumayan dan beberapa komoditi lain juga yang ada di Kabupaten Morowali masih belum terganggu nilai ekonomisnya, sehingga tentu hal ini akan kami pantau secara terus-menerus perkembangannya
Sehingga nanti akan kami lihat momen yang pas untuk kami menyalurkan sambil kita mempersiapkan data yang akan disiapkan untuk penerimaan bantuan langsung tunai yang dari pusat. Ya, baik. Selanjutnya Pak Bupati melihat memang perusahaan-perusahaan ini kemudian masih beroperasi, artinya masih ada mobilitas yang tinggi begitu di Kabupaten Morowali sendiri. Bagaimana kemudian warga menyikapi perkembangan COVID-19 ini? Apakah ada kepatuhan yang didapatkan oleh warga? Atau kalau misalnya memang ternyata mobilitas akan terus meningkat, apakah ada ketegasan-ketegasan, rencana ketegasan-ketegasan yang akan dilakukan oleh Bapak langsung kepada warga? Ya, jadi memang menjadi kekhawatiran masyarakat Morowali dan umumnya Sulawesi Tengah bahwa keberadaan kawasan IMIP ini akan menjadi salah satu sumber daripada penularan COVID-19. Namun alhamdulillah hari ini kita bisa melihat hasilnya dan inilah yang bisa meyakinkan masyarakat bahwa upaya-upaya kerjasama kita selama ini, pemerintah, perusahaan, dan masyarakat itu yang bisa mencegah penyebaran COVID-19 di Kabupaten Morowali. Dan ini juga perlu saya sampaikan kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah untuk tidak terlalu khawatir berlebihan dengan keberadaan kawasan ini di Kabupaten Morowali. Ya, selanjutnya kita juga mendapatkan, ini ada satu informasi viral yang kami dapatkan dari media sosial. Mungkin bisa diklarifikasi sedikit nih Pak Bupati, bahwa kabarnya ada 10 WNA yang berasal dari Tiongkok. Tiongkok yang kemudian sempat lolos dari area atau wilayah Sulawesi Tenggara ke Sulawesi Tengah melalui Kabupaten Morowali. Nah, ini seperti apa? Apa yang bisa Anda klarifikasi terkait hal itu? Iya, betul, beritanya tanggal 16 saya diberitakan dari pos pemantauan Kecamatan Bungku Pesisir bahwa ada 10 warga negara asing dari Provinsi Sulawesi Tenggara yang akan menuju Kabupaten Morowali Utara. Tentunya mereka karena tidak tujuan ke Morowali, kami tidak bisa menghalangi dan kami mengawal mereka untuk melintasi Kabupaten Morowali menuju ke Kabupaten Morowali Utara. Namun sehari sesudah itu mereka kembali lagi ke Morowali dalam rangka memperpanjang visa mereka, dan itu saya sendiri yang ikut mengawal mereka di kantor imigrasi Kabupaten Morowali. Dan alhamdulillah sudah ada perintah dari Pak Gubernur untuk mereka segera dikembalikan, dan ini sudah ditindaklanjuti oleh Kodim 1311 Kabupaten Morowali bersama Pemda Morowali untuk mengembalikan mereka ke Sulawesi Tenggara. Iya, jadi saat ini sudah dikembalikan di Sulawesi Tenggara ya Pak Bupati ya? Iya. Ya, tadi laporan kepala diri saya bersama Dandim itu sudah mereka mengawal sampai ke batas Sulawesi Tengah, batas Kabupaten Morowali dengan Kabupaten Konawe Utara. Ya. Baik, selanjutnya Pak Bupati, dalam kondisi tertentu kita memang tidak mau begitu kejadian ini atau peristiwa ini kemudian akan memburuk, tapi dalam kondisi tertentu apabila memburuk, apakah ada rencana-rencana cadangan begitu yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Morowali? Tadi juga saya sudah mendengar Bapak akan menyiapkan satu gedung begitu mungkin untuk digunakan sebagai fasilitas perawatan. Apakah ada hal-hal lainnya yang akan Bapak lakukan? Untuk persiapan ya? Ya. Ya, tentu kami hari ini yang paling kami khawatirkan adalah keberadaan kawasan industri di Kabupaten Morowali. Sehingga kami secara intens selalu berkomunikasi dengan pimpinan perusahaan untuk mengevaluasi kondisi setiap saat. Bagaimana potensi-potensi yang berbahaya bagi kondisi daerah kita. Sehingga di kawasan IMIP juga sudah disiapkan beberapa tempat, beberapa gedung untuk mengantisipasi bila mana kasus ini melonjak, sehingga ini bisa ada kerjasama dengan pimpinan perusahaan. Dan perlu kami tambahkan juga bahwa keberadaan perusahaan di Kabupaten Morowali sudah banyak memberikan kontribusi dalam rangka penanganan COVID, termasuk mulai dari penyemprotan, memberikan bantuan bahan disinfektan kepada masyarakat, kemudian menyiapkan APD ini yang sudah dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang ada di kawasan IMIP Kabupaten Morowali. Baik, selanjutnya untuk stimulus ekonomi yang akan diberikan oleh pemerintah Kabupaten Morowali seperti apa kepada warganya, Pak? Ya, kami selain bantuan dari pusat, kami juga sudah mempersiapkan stimulus berupa cadangan beras, persiapan beras yang ingin kami bagikan ke masyarakat bila mana kondisinya sudah tidak bisa kita kendalikan, utamanya di wilayah kepulauan, karena di daerah kepulauan kami ada 2 kecamatan, di sana sumber pencarian adalah nelayan dan usaha rumput laut. Dan hari ini
mereka terkendala dalam hal penjualan karena mereka menjualnya ke Sulawesi Tenggara. Sementara di wilayah Sulawesi Tenggara ini lagi sepi ya, sehingga ini mungkin yang insya Allah ke depan akan kami antisipasi. Baik, Pak Bupati, ini juga untuk sosialisasi ke masyarakat yang turun langsung ya. Apakah ada kendala dalam sosialisasi tersebut guna menurunkan atau meningkatkan kesadaran ya Bagaimana masyarakat? kondisi masyarakat di sana? Apakah mereka patuh untuk terus menggunakan masker dan Betul. rajin mencuci tangan begitu, Pak Bupati? Iya, kalau sosialisasi ini sangat intens dilakukan oleh seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah desa. Malah saya tambahkan bahwa pemerintah desa hari ini menyiapkan tempat karantina bagi warganya yang pulang atau mahasiswa yang pulang dari daerah yang terpapar. Ini mudik salah begitu satu ya? langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah desa. Kemudian sosialisasi juga kami lakukan bersamaan dari kepolisian, kemudian dari TNI, dan seluruh elemen masyarakat, termasuk lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan. Namun tentunya persoalan ini juga terjadi di daerah lain, tidak semuanya ini berjalan dengan baik. Tentu ada kendala-kendala, termasuk fatwa MUI di Kabupaten Merauke juga masih sedikit mendapat tantangan dari beberapa warga, sehingga kami mencoba lagi melakukan pendekatan lewat pemerintah kecamatan, pemerintah desa untuk mengundang kepada mereka, para tokoh-tokoh itu untuk kita berikan penjelasan sehingga kita punya persepsi yang sama tentang bagaimana penanggulangan COVID-19 di Kabupaten Merauke. Ya, baik. Selanjutnya Pak Bupati, ini kita sudah mendapatkan informasi bahkan dari Kementerian Agama Republik Indonesia, Betul. begitu ya, Kementerian Agama Republik Indonesia yang sudah menyatakan bahwa tidak ada sholat tarawih kemudian nanti di bulan Ramadan. Artinya memang harus ada persiapan dan juga monitoring yang harus terus dilakukan selama persiapan bulan Ramadan dan Idul Fitri ini. Bagaimana kemudian ini akan dilakukan di Kabupaten Morowali, Pak Bupati? Ya, kami tentunya dalam hal ini tidak juga terlalu mengalami kendala karena kami sudah uji coba 2 Jumatan ini untuk tidak melakukan sholat berjamaah di masjid, dan alhamdulillah respon masyarakat baik. Tinggal beberapa tokoh yang kemudian mungkin akan kita lakukan pendekatan lagi sehingga mungkin nanti pada saat pelaksanaan tarawih itu bisa berjalan sesuai dengan rencana kita, bahwa tidak ada lagi sholat tarawih berjamaah di masjid maupun di rumah-rumah. Baik, pasti kita berharap memang kepatuhan masyarakat ini tetap terjaga begitu Pak, sampai akhirnya nanti kita bisa selesai dari pandemi ini. Selanjutnya Pak Bupati, yang terakhir mungkin ada himbauan dan harapan Anda untuk warga yang ada di Kabupaten Morowali yang saat ini sedang menyaksikan. Silakan Pak. Iya, tentu harapan pemerintah daerah Kabupaten Morowali dan menjadi harapan kita semua bahwa mari kita mengikuti himbauan atau instruksi pemerintah sehingga tentu kita bisa cepat selesai dari persoalan COVID-19 ini, baik di Morowali maupun secara nasional. Baik, kami ucapkan terima kasih sekali lagi untuk Bapak Bupati Morowali Dr. Andus Taslim yang sudah bergabung bersama kami dalam video call untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Morowali. Terima kasih Bapak, tetap jaga kesehatan. Iya, dan selamat bertugas Pak Bupati. Terima kasih. Baik pemirsa TVRI Sulawesi Tengah, di mana saja Anda berada saat ini, masih beberapa informasi yang akan kami tampilkan untuk Anda, namun setelah jeda pariwara berikut.